ingin sharing sesuatu yang selama 2 minggu terakhir Tuhan berbicara kuat sekali. Saya ajak melihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16. 1 Samuel pasal yang ke-16. Kita lihat ayat yang ke-13. 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara, ayat 13 ini adalah momen di mana Daud pertama kali diurapi menjadi raja. Tapi lihat ya, pertama kali diurapi. Belum menjadi raja, baru diurapi. Dan Alkitab menuliskan sejak hari itu dan seterusnya. Berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Beberapa hari yang lalu, 2 minggu ini, ayat ini berbicara kuat kepada saya. Waktu Daud diurapi, kalau dalam bahasa Inggrisnya, waktu Daud di-anointed, ya, di-anointed. Anointed itu diurapi. Sejak hari itu, dia dikuasai oleh Roh Tuhan, sampai seterusnya. Nah, saudara, saya menangkap begini. Momen itu adalah momen Daud anointed. Tapi Daud belum menjadi raja. Ya. Kapankah Daud menjadi raja? 13 tahun kemudian. Oke ya, 13 tahun kemudian. Jadi, saya kalau paling enak tuh ngomong pakai bahasa Inggrisnya itu gini. 1 Samuel 16 ayat 13, Daud anointed. 2 Samuel pasal 5, Daud menjadi raja secara sah. 2 Samuel pasal 5, setelah 13 tahun. Itulah momen di mana Daud appointed. Kalau dalam bahasa Inggris, appointed itu berarti ditunjuk. Nah, kalau 1 Samuel 16 ayat 13, di-anoint, diurapi. 2 Samuel pasal 5, Daud appointed atau ditunjuk. Nah, saudara perhatikan, dari momen anointed sampai dengan momen appointed, ya, dari momen anointed sampai appointed, itu butuh waktu yang cukup panjang untuk dari apa yang dilepaskan Tuhan sebagai janji bahwa Daud menjadi raja, sampai penggenapan Daud menjadi raja, itu butuh waktu. Nah, yang saya ingin ceritakan kepada Bapak Ibu Saudara adalah begini. Pada waktu Tuhan melepaskan perkataan janji kepada saudara dan saya. Jadi pada waktu Tuhan melepaskan perkataan janji kepada saudara dan saya. Pada saat itulah anointing sedang dilepaskan. Amin, saudara. Jadi waktu Tuhan memberikan janji kepada Daud bahwa dia akan menjadi raja, pada waktu itu anointing dilepaskan. Apakah arti anointing? Kalau kita bicara pengurapan, apa sih artinya pengurapan? Itu kemampuan ilahi, kemampuan supranatural yang diberikan Tuhan kepada seseorang. Nah, sejak Tuhan melepaskan janji kepada Daud, sejak itu kemampuan ilahi tinggal bersama dengan Daud. Sampai Daud menjadi raja. Dan bahkan sampai setelah Daud menjadi raja. Setelah Tuhan memberikan janji kepada saudara dan saya, detik itu juga
anointing dilepaskan kepada saudara dan saya. Berarti detik itu juga kemampuan ilahi diturunkan oleh Tuhan untuk menyertai saudara dan saya. Menyertai apa? Menyertai sepanjang perjalanan kita ke depan sampai pengurapan, sampai janji itu menjadi nyata. Janji itu digenapi. Jadi selama kurun waktu belum terjadi, itu penyertaan Tuhan dari pengurapan itu selalu bersama kita. Saya pelan-pelan ya Bapak Ibu. Nah, saya kasih contoh lain. Ketika Yusuf menerima mimpi bahwa dia akan menjadi pemimpin, pada saat itulah kemampuan ilahi Tuhan turunkan kepada Yusuf. Dan itu akan terus bersama Yusuf. Sampai dengan waktunya Yusuf itu menjadi tangan kanan Firaun. Nah, kenapa saya bilang ketika Tuhan melepaskan janji kepada saudara dan saya, maka detik itu juga anointing, itu pengurapan Allah, diturunkan pada saudara dan saya. Sampai penggenapan janji terjadi. Jadi saudara dan saya yang sudah menerima janji Tuhan, saudara dan saya sudah anointed, tapi belum di-appointed. Dan untuk dari anointed ke appointed butuh waktu. Amin, saudara. Nah, yang saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu, apakah yang kita harus lakukan selama perjalanan dari anointed kepada appointed? Apakah yang harus saudara dan saya lakukan selama perjalanan dari sejak janji Tuhan dilepaskan sampai menunggu janji Tuhan tergenapi? Nah, ini yang saya mau sharingkan pada malam hari ini kepada saudara dan saya. Karena ini ada kaitannya juga dengan sebuah message yang Tuhan taruh, bahwa masa-masa appointed akan segera terjadi pada banyak dari kita. Amin, saudara. Masa-masa di mana appointed, masa di mana saudara dan saya akan di-appointed sama Tuhan, akan terjadi semakin dekat bagi banyak beberapa dari saudara yang hadir. Amin. Nah, amin Bapak Ibu. Amin. Nah, yang saya mau ceritakan, apa yang harus kita lakukan selama masa dari anointed kepada appointed. Sebelumnya, saya mau ajak kita lihat dulu Yohanes pasal 1. Kita lihat dulu Yohanes pasal 1, ayat yang ketiga. Yohanes pasal 1, ayat yang ketiga. Kenapa saya bilang bahwa ketika Daud diurapi, hari itu juga Roh Tuhan berkuasa dan seterusnya. Karena saya menangkap Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saya ingin kita naik sebentar ke ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi ayat 1, subjek yang dibicarakan, topik yang dibicarakan adalah pada mulanya adalah firman. In the beginning was the word. Pada mulanya adalah the word. Lalu ayat 2, the word in the beginning is with God. Lalu ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Nah, kita bisa salah mengerti kata Dia di sini. Yang kita pikir adalah langsung ke Tuhan. Tetapi kalau kita lihat subjek atau topik dari pembicaraan sejak ayat 1 adalah the word atau firman. Nah, ayat 3 mengatakan begini. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Siapakah Dia? Yang dimaksud Dia di sini adalah firman. Lebih tepatnya, kata-kata yang dihidupi oleh Allah. Kata-kata Tuhan. Kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan. Amin. Dan tanpa kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara, perwira yang datang ketemu Yesus,
memohon kesembuhan untuk hambanya. Dia ngerti rahasia Yohanes 1 ayat 3. Dia bilang gini sama Tuhan. Tuhan, engkau tidak perlu susah-susah datang ke rumah hambamu ini. Cukup sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Kenapa perwira itu bisa punya statement seperti itu? Sampai Yesus berkata, tidak pernah aku temui iman sebesar ini. Saudara, kenapa perwira itu bisa ngomong, cukup sepatah kata dari mulutmu Tuhan, maka hambaku akan sembuh. Karena perwira itu tahu segala sesuatu termasuk kesembuhan dijadikan oleh kata-kata yang dikeluarkan dari mulut Allah. Dijadikan oleh kata-kata yang dihidupin oleh nafas Tuhan. Dijadikan oleh kata-kata yang dilepaskan oleh Allah. Ketika Nabi Samuel mengurapi Daud, Nabi Samuel pada zaman itu adalah nabi yang sungguh-sungguh merupakan nabi utusan Tuhan. Itu ketika kata-kata yang keluar dari melalui mulut Nabi Samuel adalah kata-kata Allah sendiri. Itu adalah seperti ayat 3. Maka ketika itu dilepaskan, sejak hari itu, anointing itu, dan seterusnya, akan menyertai Daud. Makanya saya katakan, ketika saudara dan saya menerima janji Tuhan, maka detik itu juga anointing, pengesahan, pelegalan sudah dilepaskan oleh Allah. Dan sejak hari itu dan seterusnya, itu akan terus tinggal di dalam saudara, menyertai saudara, memampukan saudara, menemani saudara, mendidik saudara, mengajari saudara selama perjalanan penantian itu sampai menuntun saudara masuk ke penggenapan. Amin. Nah, karena itu penting kita tuh ngerti apa yang harus kita lakukan selama perjalanan menunggu dari anointed kepada appointed. Kita akan lihat Galatia pasal yang ke-6. Saudara, saya waktu menemukan ayat ini beberapa hari yang lalu, saya sangat belajar banyak melalui ayat ini. Saya akan bacakan buat saudara. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kamu akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, kalau kita melihat kitab Galatia, itu background-nya berbicara tentang menantikan Tuhan. Menantikan pertolongan Tuhan, menantikan tangan Tuhan yang bekerja, menantikan mujizat dari Tuhan. Ayat 9, bahasa Indonesia kita sedikit berbeda ya. Di dalam bahasa Indonesia dituliskan janganlah kita jemu berbuat baik. Kalau kita mendengar kata berbuat baik, maka dalam bayangan kita adalah gini. Kita memberi sedekah, kita nolong orang, kita mendoakan orang sakit, itu berbuat baik. Ternyata di dalam versi bahasa Inggris, saya nggak tahu kalau memang dari host bisa ditampilkan versi bahasa Inggris, itu ada sedikit berbeda. Tetapi karena sedikit berbeda ini sudah memberikan arti yang berbeda. Di dalam bahasa Inggris, King James Version, dituliskan begini, let us not be weary. Janganlah kita lelah. Nah, itu Pak Wesley menayangkan dia di chat. Let us not be weary. Janganlah kita lelah. Oke ya. In well doing. Lihat, kata-kata yang dipakai in well doing. Bukan berbuat baik. In well doing
Kalau boleh saya terjemahkan adalah, boleh kita jadikan gini, in doing well. Ya. Ya, bisa kita terjemahkan, well-nya kita balik ke belakang. And let us not be weary in doing well. Apa sih artinya doing well? Kalau saudara pengalaman mungkin ada yang jadi guru, kadang-kadang kita bilang, yeah, you done it well. Engkau sudah mengerjakan dengan baik. Kan gitu ya. Jadi mengerjakan dengan baik berbeda dengan berbuat baik. Beda banget, saudara. Mengerjakan dengan baik. Contoh, saya kasih contoh supaya Bapak Ibu bisa mengerti dengan sederhana ya. Misalnya nih, saya itu misalnya mau beli es krim nih, mau beli es krim terus antri. Karena antri lama, saya akhirnya marah-marah nih. Marah-marah. Nah, menurut saudara, ketika saya marah-marah karena antri-antri, menurut Bapak Ibu, apakah saya well doing atau apakah saya doing well? Tidak ya. Berarti tidak kan? Berarti pengertian doing well adalah kita melakukan sesuatu dengan tepat, kita melakukan sesuatu, kita bereaksi terhadap sesuatu dengan benar, dengan tepat, dengan baik. Saya suka meminjam, saya mau meminjam kata-kata yang sering dipakai oleh teman-teman Batra ya. Mereka selalu bilang begini, finish strong. Nah, saya menangkap begini, finish strong itu berarti finish well. Betul ya? Finish strong itu berarti finish well. Kan gitu kan ya? Menyelesaikan dengan baik. Kan begitu toh Bapak Ibu? Bukan berbuat baik. Jadi menyelesaikan dengan baik. Finish well. Nah, ini yang dimaksud oleh ayat 9 dari Galatia 6. Kita jangan capek. Jangan sampai kita lelah melakukan dengan baik. Melakukan dengan baik, bukan berbuat baik. Terus kemudian kalimat selanjutnya bagus banget. Dituliskan begini. Saya pelan-pelan nih Bapak Ibu ya. Karena apabila sudah datang waktunya, di dalam bahasa Inggrisnya dituliskan, when the due season, dalam bahasa Inggrisnya due season. Due season, season itu musim. For in due season, musimnya. Tapi saya suka sekali kalau saya nerjemahkan pakai bahasa bebas supaya Bapak Ibu lebih gampang nangkep. For due season, in due season itu, season itu musim, due itu tempo. Season itu musim, due itu jatuh tempo. Jadi gini, janganlah kita lelah melakukan segala sesuatu itu dengan benar, dengan genah, dengan baik. Karena kalau sudah jatuh tempo, ini yang saya bilang, when the appointed time come, tadi kan anointed ya, ketika waktu appointed time come, kita akan menuai. Jadi pada waktu jatuh temponya, kita akan menuai kalau kita tidak menjadi lemah. Bahasa Indonesianya lemah. Bahasa Inggrisnya bukan lemah, Bapak Ibu. Bahasa Inggrisnya adalah, salah satu terjemahnya adalah if we faint not. Faint not itu sama dengan we do not give up. Kita tidak menyerah. Oke, saya terjemahkan dengan gampang. Jangan sampai kita tuh nyerah, kita lelah untuk melakukan sesuatu itu dengan benar, untuk bereaksi dengan benar. Karena kalau sudah jatuh temponya tiba, kita semua akan menuai. Kata yang dipakai shall reap. Shall itu lebih kuat daripada will. Shall itu lebih pasti. Kita pasti akan menuai kalau kita tidak menyerah. Bapak Ibu, saya memperhatikan setiap perkataan janji Tuhan menurut Yohanes 1 ayat 3 tidak mungkin tidak digenapi. Karena segala sesuatu dijadikan oleh kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan, dinapasi oleh mulut Tuhan. Dan sejak hari itu,
Sejak hari kata-kata itu dilepaskan bagi saudara, ada kemampuan ilahi yang akan selalu menyertai dan menemani saudara dalam perjalanan sampai menuju kepada jatuh tempo atau appointed time. Amin. Tetapi yang saudara dan saya harus sadari, semua kata-kata yang sudah dilepaskan buat saudara pasti terjadi. Pasti digenapi. Pasti akan Tuhan tepati. Kalau Tuhan sudah berjanji, mulai dari hal yang kecil, bahwa Tuhan akan menyekolahkan anak saudara sampai tuntas, pasti akan digenapi. Kalau Tuhan sudah berjanji kesembuhan, pasti kesembuhan akan terjadi. Amin. Kalau Tuhan sudah berjanji akan memberikan breakthrough keuangan, pasti akan digenapi. Yes. Amin. Yeah. Masalahnya dari anointed sampai ke appointed ada jeda waktu. Daud butuh sekitar 13 tahun. Yusuf butuh sekitar 13 tahun. Yeah. Tembok Yeriko pun untuk roboh juga butuh 13 kali. Saya pernah sharing mengenai tembok Yeriko, saudara. Banyak orang kalau kita membaca sekilas kisah Yosua, tembok Yeriko roboh, kita tidak akan mengerti tekanan yang mereka rasakan. Karena kita menganggap bahwa ketika Tuhan bicara, anakku, kelilingi tembok Yeriko itu tiap hari sekali, nanti hari ke-7, kelilingi 7 kali. Maka setelah itu tiuplah sangkakala, dan tembok Yeriko akan roboh, dan musuhmu akan kuberikan kepadamu. Kalau kita baca ayat itu, kita pikir Tuhan sudah ngomong di depan, lengkap instruksinya dari A sampai Z. Maka kalau kita membaca dengan cara seperti itu, kita akan merasa begini, mereka tidak perlu tertekan. Tetapi dalam kenyataan sejarahnya, instruksi yang Tuhan berikan untuk mengelilingi tembok Yeriko tidak diberikan sekaligus oleh Tuhan, tetapi diberikan per hari. Jadi pada waktu hari pertama, Tuhan ngomong sama Yosua, ajak pasukanmu keliling 1 kali. Saya pernah cerita sama saudara, 1 kali mengelilingi Yeriko cuma diperlukan waktu 1 jam. Anda bayangkan, mereka cuma muteri 1 kali. Lalu mereka balik ke perkemahan. Setelah 1 jam mereka balik ke perkemahan. Anda bayangkan, apakah mereka tidak bertanya-tanya, ngapain kita muter terus? Kalau hari pertama mungkin belum tanya. Mulai hari ke-5, hari ke-6, mereka mulai mikir, ngapain kita harus memutari? Kok enggak perang-perang? Kapan kita menyerbu? Saudara enggak pernah membayangkan, ketika mereka balik ke perkemahan, apa mungkin bisa terjadi istri-istri tanya ke mereka, loh Pak, kok sudah pulang cepat? Sudah menang, Pak? Oh, belum. Loh, lah kok sudah pulang? Lah tadi ngapain? Muteri. Lah ngapain kok muteri? Ya disuruh Tuhan muteri. Lah terus ya apa? Muteri untuk apa? Ya untuk muteri. Loh udah ngapa-ngapain waktu muteri? Ya enggak, cuman muteri. Nah, Bapak Ibu enggak pernah membayangkan dalam kondisi itu, pressure itu loh. Lalu hari ke-7, Tuhan ngomong, nanti puteri hari ini 7 kali. Berarti 7 jam. Nah, saudara, itu kalau saya jadi pasukan Israel, satu mikir gini, ini jangan-jangan Pak Yosua juga nggak ngerti strategi apa yang harus dilakukan. Makanya kita suruh puter-puter disik, sambil molor-molorin waktu. Saudara, ada banyak yang terjadi selama perjalanan memutari dan selama perjalanan menunggu. Mereka sehari cuma 1 jam muteri terus balik ke perkemahan. Balik di perkemahan ngapain ya? Gak ngapa-ngapain, nunggu toh. Anda bisa bayangkan, apa pikiran mereka nggak melayang kemana-mana. Mereka nggak dikasih tahu dari awal. Diputerin segini-segini baru 13 kali nanti tembok rubuh. Enggak seperti itu. Sama dengan kondisi kita. Ketika Nabi Nuh juga diberi instruksi oleh Tuhan untuk membangun bahtera, Tuhan tidak bilang begini loh, Nuh,
bangun Batra sampai 120 tahun. Nanti pokoknya setelah 120 tahun aku datang no hujan. Tuhan tidak pernah ngomong kapan hujan datang. Tuhan tidak pernah ngomong kapan banjir akan datang. Itu yang membuat perjalanan menunggu penggenapan janji Tuhan tidak gampang. Karena Tuhan tidak pernah ngomong kepada saudara dan saya kapan dia akan melakukan penggenapannya. Tuhan tidak pernah ngomong sama Daud kapan akan digenapi. Tuhan tidak pernah ngomong sama Yusuf kapan akan menjadi pemimpin. Tuhan tidak pernah ngomong kepada Ishak. Tuhan tidak pernah ngomong kepada Abraham. Saudara, itu yang membuat penantian menjadi terasa sulit. Ketika Tuhan berbicara, aku akan menyembuhkan kamu, aku akan memulihkan keuangan kamu. Tuhan tidak pernah ngomong kapan. Ketika Tuhan bicara, aku akan memberikan penjebolan keuangan. Tuhan tidak pernah ceritakan kapan jatuh temponya. Sebab kalau Tuhan sudah ngomong, saudara dan saya tidak akan istilahnya tercobai dengan banyak keraguan, mulai down, ya kan? Yang membuat perjalanan iman itu sulit karena kita tidak pernah tahu sampai kapan kita nunggu. Tapi dengarkan, Yohanes 1 ayat 3 itu jelas menunjukkan ketika nafas Tuhan menguasai kata-katanya dikeluarkan dari mulut Tuhan, maka itu akan terjadi. Karena apa? Kemampuan ilahi akan menyertai saudara untuk sejak hari itu dan sampai seterusnya. Kenapa menyertai kita? Untuk menguatkan kita selama perjalanan. Kenapa menyertai saudara dan saya? Berarti selama perjalanan apapun yang terjadi sekalipun itu tidak enak, itu pun dalam pengaturan Tuhan. Karena sudah ada anointing Tuhan menyertai saudara dan saya. Ketika saudara dan saya dalam perjalanan menanti penggenapan janji Tuhan, ingat, Yusuf menunggu perjalanan menantikan penggenapan janji Tuhan masuk sumur, masuk penjara. Tetapi ingat, sumur dan penjara pun adalah bagian dari perencanaan Tuhan. Sumur dan penjara membawa Yusuf untuk sampai kepada Firaun. Dan hari ini juga, dengarkan baik-baik. Keadaan sulit apapun yang saudara sedang alami, sejak Tuhan sudah melepaskan janji, anointing itu sudah ada di dalam saudara. Artinya, apapun yang terjadi di hidupmu, anointing itu akan memimpin saudara step by step, sekalipun melewati sumur, step by step, sekalipun melewati penjara, step by step, sekalipun melewati pengejaran Saul, step by step, sekalipun melewati masa di mana Daud mau dilempar batu oleh para pasukannya, step by step, tetap itu pun semua seizin Tuhan. Ada menjadi bagian di dalam skenario Tuhan yang besar. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan baik? Apa yang harus dilakukan dengan baik? Apapun itu, reaksilah dengan benar dan baik, karena Alkitab bilang kalau kamu tidak nyerah, maka kamu pasti akan menuai pada waktu jatuh tempo. Apa yang harus dilakukan dengan baik? Teruslah mendeklarasikan. Teruslah menyembah. Teruslah worship. Teruslah berdoa. Teruslah puasa. Saudara, berapa banyak saya mendengar beberapa waktu terakhir ini ada jemaat yang WA dan bilang begini, buat apa aku berdoa lagi? Toh Tuhan tidak dijawab-jawab. Aku capek, Bu, deklarasi terus. Ya tidak ngelihat titik terang sama sekali. Aku capek, Bu, worship terus. Buktinya ya janji Tuhan belum terjadi. Malah 180 derajat terbalik. Anda salah besar. Ketika Anda di tengah perjalanan Anda down, menyerah. Maka Galatia 6 ayat 9. Anda tidak akan panen. Pasti ada jatuh tempo, saudara. Pasti. Janji Tuhan punya jatuh temponya sendiri-sendiri. Cuman kita tidak tahu jatuh temponya kapan. Bapak Ibu, tapi apa yang harus saudara dan saya lakukan tetap di dalam masa penantian
adalah keep doing well. Teruslah deklarasikan. Teruslah worship. Walaupun belum melihat perubahan. Teruslah deklarasikan tentang anak-anakmu yang baik. Teruslah deklarasikan tentang berkat. Terus deklarasikan tentang kesembuhan. Terus deklarasikan tentang anak-anakmu takut akan Tuhan. Walaupun titik terang sedikit pun engkau tidak lihat. Daud mengerti ini, saudara, bahwa masa menunggu dari anointed menuju ke appointed adalah masa proving, masa membuktikan, masa testing, masa di mana Tuhan akan melihat bagaimana saudara melakukannya. Galatia 6 ayat 9 jelas bilang, keep doing well. Teruslah melakukan dengan benar. Finish well. Do it well. Maka kalau jatuh tempo itu tiba, pasti akan terjadi. Pasti akan engkau tuai besar-besaran. Amin. Saudara, dalam kitab 1 Samuel, pasal 30, saya cuma ingin tunjukkan singkat saja kepada saudara. 1 Samuel, pasal yang ke-30. Ada sebuah cerita di mana Daud ketika balik ke Siklak, dia mendapati Siklak dibakar habis. Ya, Siklak dibakar habis. Kemudian Alkitab menuliskan, Daud bersama dengan rakyatnya. Begitu sedih hatinya, begitu pilu. Sampai Alkitab menuliskan di ayat yang ke-4. Mereka menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Nah, 1 Samuel 30 ini ceritanya gini, saudara ya. Daud itu selama dari sejak anointed, sejak diurapi dengan janji Tuhan. Perjalanan yang dijalani Daud itu tidak gampang. Dia harus mengalami pengejaran Saul sekian lama. Sampai akhirnya satu titik Daud itu capek, lelah dikejar. Lalu dia bersama dengan pasukannya melamar kerja kepada Raja Filistin, namanya Raja Akis. Melamar kerja sebagai apa? Tentara bayaran. Pada waktu itu, pasukan Daud jumlahnya ada 600. Saudara bisa bayangkan, 600 orang ini Daud dapat dari mana? Mereka adalah orang-orang yang terkumpul dengan Daud di Gua Adulam. Siapakah mereka? Alkitab menceritakan mereka adalah orang-orang yang lari karena dikejar utang tidak bisa bayar. Mereka orang-orang yang lari mungkin karena nyeleweng, lari sama simpenannya kali. Mungkin lari karena takut sama istrinya. Terus mungkin lari karena punya tanggung jawab yang tidak bisa dia penuhin. Pokoknya orang-orang brengsek lah. Orang brengsek, orang yang gagal. Orang preman, orang yang tidak punya aturan, tidak punya tata krama. Nah, waktu mereka berkumpul dengan Daud, mereka kenapa mengikut Daud? Karena Daud itu karismanya gede, saudara. Dan Daud itu hebat. Sampai Alkitab juga menceritakan dia bisa merobek mulut singa. Nah, saudara bayangkan mereka berkumpul sama Daud. Dilatihlah mereka 600 orang itu oleh Daud. Nah, kemudian waktu mereka melamar kerja kepada Raja Akis menerima mereka sebagai tentara bayaran. Lalu Daud itu dikasih tempat tinggal, namanya kota Siklak. Disitulah Daud bersama 600 pasukan, bersama dengan istri dan anak-anak mereka tinggal di Siklak. Nah, suatu kali Raja Akis, Raja Filistin ini mau pergi berperang melawan Saul, melawan orang Israel. Saudara pernah berkali-kali tahu ceritanya. Beberapa kali Daud sempat punya kesempatan untuk menyentuh Saul. Tapi Daud itu bereaksi dengan baik. Daud tidak mau menyentuh Saul. Sekalipun Saul itu sangat menyakiti dia. Nah, ketika Raja Filistin ini pergi untuk memerangi Saul, Daud bersama 600 pasukannya diajak. Nah, ini loh fungsi dari peranan roh urapan Tuhan yang Tuhan sudah kasih sejak Tuhan melepaskan janji. Ketika Daud diajak oleh Raja Filistin, ada orang-orang di antara pasukan Filistin bilang begini,
Raja, orang ini kan orang Israel. Nggak mungkin dong kita bawa. Nanti bisa-bisa di tengah peperangan, dia yang ganti memukul kita dari belakang. Bagaimanapun, dia ini adalah orang Israel. Lalu singkat cerita, Raja Akis akhirnya memulangkan Daud. Gitu ceritanya, saudara. Memulangkan Daud, suruh pulang ke tempatnya. Jadi Daud sempat ikut setengah perjalanan. Nah, perhatikan. Sejak janji Tuhan diberikan kepada Daud, maka kemampuan ilahi itu akan menolong Daud. Percayalah apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya adalah seizin dan pengaturan Tuhan. Kalau Daud ikut orang Filistin, ikut Raja Akis, maka Daud akan melakukan sebuah kesalahan yang selama ini dia hindari, yaitu menyentuh Saul. Tapi Tuhan itu ngatur, Daud dipulangkan. Plus, lihat nih, pada waktu Daud dipulangkan, Ziklag terbakar habis. Daud melihat anak, istri, semuanya diculik, ditawan. Perhatikan ayat 6, saudara. Daud ngerti betul bahwa perjalanan menuju appointed time, perjalanan menuju penggenapan janji Tuhan adalah masa-masa di mana Tuhan tuh ngetes. Tuhan tuh ngeliat, kita tuh sikapi kayak apa? Bisa tetap benar nggak? Kalau kita bisa melakukan dengan benar, kita akan segera masuk penuaian. Ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan tidak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Perhatikan kalimat terakhir. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kalau saya jadi Daud, saudara, saya akan bereaksi lain. Makanya saya tidak jadi Daud, saudara ya. Kalau saya jadi Daud, bereaksi lain, makanya saya tidak jadi raja. Banyak berkat-berkat yang besar yang bisa hilang lewat dari tangan kita karena kita bereaksi salah. Nah, perhatikan saudara. Kalau saya jadi Daud, ini reaksi saya. Reaksi saya. Saya akan ngamuk, saya akan marah, dan saya akan bilang gini, lu pikir cuman istri dan anak-anak lu tok yang diculik? Lu pikir cuman kamu yang susah? Aku juga susah, tahu nggak? Enak aja kalian. Tinggal mau lempar-lempar batu. Apa kamu nggak ingat? Kamu datang ke Gua Adulam, kamu butuh perlindungan aku. Kamu yang minta ikut sama aku. Aku yang didik kamu. Aku yang ngelatih kamu. Kamu itu bukan apa-apa. Kok enak-enaknya kamu sekarang nuntut-nuntut? Itu kalau saya balik marah. Saya balik jengkel. Dikasih hati, bahasanya orang Jawa, dikasih hati ngerokok rempelok. Udah dibaikin, tapi apa yang mereka lakukan? Ini orang kalau kita nih bahasa Cungkoknya kita nih bilang bocai ya. Orang-orang ini bocai. Percuma. Istilahnya itu puthau ya. Nggak tahu budi, nggak tahu terima kasih. Itu kalau saya. Makanya saya nggak jadi raja, Bapak Ibu ya. Tapi Alkitab menuliskan Daud menguatkan kepercayaan ke Tuhan. Pernah bayangin nggak gimana caranya Daud menguatkan kepercayaan? Saya bayangin dia tuh langsung lari dari 600 orang sih mau ngelemparin, bukan karena takut. Saya percaya Daud tuh enggak takut, Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah tahu ceritanya Daud waktu istilahnya dia itu mau ngasih apa itu istilahnya mas kawin buat mendapatkan anaknya Saul, Mikal. Saul kan minta 100 kulit katan orang Filistin. Daud itu enggak kasih 100, saudara, kasih 200. Ini kulit katan. Saudara tahu kulit katan kan? Berarti kan kulit katan tuh berarti gini, saudara bukan cuma bunuh orangnya, tapi nyunati satu-satu. Apa kurang kerjaan gitu ya? Coba saudara bayangkan, Saul itu minta mas kawin yang berat banget loh. Sudah disuruh bunuh, terus bunuh kulit katan lagi. Orang Filistin tuh orang hebat-hebat loh, saudara. Nah, saudara bayangkan, Daud itu orang hebat. Nah, kalau saya jadi Daud, selain karena saya marah, kurang ajar nih sama 600 orang, saya akan marah, lalu saya akan pergi ke orang Amalek, lalu saya akan lawan mereka sendiri, gak peduli, saya akan ambil istri dan anak-anak saya, tok. Istri dan anak-anak saya saja, itu kalau saya. Tapi kalau seandainya itu yang dilakukan Daud, maka kisah Daud akan berhenti sampai di sana. Tapi saudara lihat,
Daud menguatkan kepercayaan ke Tuhan. Saya bayangkan cara Daud menguatkan kepercayaan itu gini, saudara. Dia balik ke kemahnya. Nah, namanya orang laki ya, emosi, ngamuk, sedih, dilampiaskan jadi satu biasanya apa? Mungkin dia nonjokkan tangannya ke tanah, ke mana kek, terus dia tendang barang-barang di tendanya, dia banting, dia teriak-teriak, dia teriak, dia banting kanan, banting kiri, banting sana, banting sini, meluapkan emosi, sambil nangis, saudara. Lalu akhirnya dia capek, dia tersungkur di tanah, mungkin dia teriak sama Tuhan, Lord, why? I don't understand. Why this happen, Lord? Why? Engkau sudah janji, Tuhan. Tapi kenapa perjalanan hidup hamba-Mu ini kok susah banget, oh Tuhan? Mana janjimu? Mungkin sempat seperti itu. Tapi akhirnya dia kecapean, menangis. Mungkin dia sempat tertidur sebentar. Langsung bangun. Tuhan, aku tidak mengerti. Apa yang harus aku lakukan? Aku percaya kalau Engkau sudah mengurapi hamba-Mu, Engkau akan genapin. Tolong saya. Apa yang harus saya lakukan dalam suasana seperti ini? Itu yang saya bayangkan cara Daud menguatkan kepercayaan. Senangis-nangisnya dia nggak sampai murtad, senangis-nangisnya dia nggak sampai mundur dari Tuhan. Senangis-nangisnya dia mau ngomel-ngomel kayak apa sama Tuhan, dia pada akhirnya ngomong, I don't understand, but I trust you. I believe you, Lord, help me. Lord, help me. Itu yang saya bayangkan. Lalu Tuhan mulai berbicara kepada Daud. Daud, bangkitlah. Kuatkan hatimu, nak. Majulah. Serang mereka. Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu Daud balik kepada 600 orang yang masih mungkin sedih, seperti orang stres, melek merem. Terus kemudian Daud mulai bilang, teman-teman, kita semua sama-sama susah. Tetapi anak dan istri kita menunggu kita. Kalau kita down terus, kalau kita susah terus, maka mereka tidak bisa kita selamatkan. Ayo teman-teman kita bangkit. Kita jangan menyerah. Tuhan sudah janji akan menyerahkan mereka ke tangan kita. Wow. Saya bayangkan Daud menyemangati 600 orang. Lalu dia pergi ke tempatnya orang Amalek. Dan Alkitab menuliskan di ayat 19, tidak ada satupun yang hilang dari apa yang diambil oleh orang Amalek. Bahkan Daud mendapatkan bonus. Hartanya orang Amalek juga ikut dirampas. Nah, terus kemudian ini yang saya mau ceritakan amazing things-nya, hal yang mengagumkan. Bapak Ibu lihat. Pada waktu orang Filistin pergi memerangi Raja Saul, ingat ya, jadi orang Filistin memerangi Saul, Daud mengurusi orang Amalek di ceritanya. Nah, ternyata di dalam peperangan itu kita tahu Saul mati. Singkat ceritanya, waktu Daud berhasil menang atas orang Amalek, Daud ini baik. Bapak Ibu bayangkan, jarahan itu banyak. Terlalu banyak. Saking terlalu banyaknya, dia bagi-bagi kepada orang Israel. Dia bagi-bagi. Nah, ketika dia bagi-bagi kepada orang-orang Israel, kepada orang-orang para tua-tua Yehuda, saudara tahu, mereka mendengar cerita keberhasilan Daud mengalahkan orang Amalek. Anda tahu apa yang terjadi? Padahal orang-orang Yehuda itu orang-orang yang menolak Daud. Tetapi saudara tahu, mereka dikasih Daud. Jarahan-jarahan ini karena pakaian ya kebanyakan. Lalu singkat cerita, mereka mendengar kehebatan Daud mengalahkan orang Amalek. Lalu di dalam 2 Samuel pasal yang ke-5, mereka datang ke Daud, lalu mengangkat Daud menjadi raja. Saudara tahu berapa jarak waktunya? Dari 1 Samuel 30, ketika Daud habis-habisan, istri, anak, semua harta diambil. Sampai dengan 2 Samuel pasal 5. Saya nggak tahu, mungkin ada di antara saudara yang hari ini nggak sampai separah Daud. Tapi mungkin ada yang cukup mulai habis-habisan. Saudara, apa reaksi saudara? Kalau reaksi saudara seperti Daud, Tuhan, mana janjimu? Aku tidak mengerti. Aku bukannya jadi raja, tapi sekarang malah aku kehilangan segalanya. Habis loh Tuhan. Mungkin di tengah kebingungan,
Tapi Daud tetap mencari Tuhan. Tuhan tolong saya. Apa yang harus saya lakukan? Dan kemudian 2 Samuel pasal 5. Penggenapan janji terjadi. Jaraknya loh dari habis-habisan sampai Daud jadi raja di 2 Samuel pasal 5. Di dalam sejarahnya. Cuman 2 minggu. 2 minggu Bapak Ibu. Cepat kan? Cuman 2 minggu. Makanya saya bilang saudara, kalau seandainya Daud pada waktu itu reaksinya kayak yang saya gambarkan, saya yakin saudara, ceritanya sampai di sana titik. Dia tidak nabur kepada orang-orang yang dulu nolak dia. Ceritanya titik berhenti sampai di sana. Saudara, tidak akan pernah dia jadi raja. Daud ngerti betul. Masa menunggu adalah masa di mana Tuhan sedang mengamati saudara. Tuhan melihat bagaimana saudara bereaksi. Ketika masa menunggu, saudara sakit hati, saudara kecewa, baik sama Tuhan maupun sama orang-orang. Saudara akan kehilangan masa appointed. Saudara akan kehilangan masa jatuh tempo. Makanya Galatia 6 terus bilang, keep doing well. Bereaksilah dengan tepat dan benar. Dan ketika appointed time terjadi, Bapak Ibu lihat. Cuman 2 minggu Tuhan bisa balikkan keadaan. Cuman 2 minggu Tuhan bisa balikkan keadaan. Kalau hari ini kita semua sedang menanti janji Tuhan. Teruslah lakukan dengan baik. Teruslah deklarasikan. Teruslah mengampuni. Teruslah lepaskan kemurahan. Teruslah berdoa. Walaupun kau terus merasa bahwa langit seperti tertutup. Teruslah menyembah. Walaupun engkau merasa sepertinya semua pintu seperti buntu. Teruslah declare. Walaupun engkau belum melihat perubahan apapun. Terus deklarasikan bahwa anak-anakmu baik. Walaupun engkau melihat kenyataan anak-anakmu berbeda 180 derajat. Do not give up. You shall reap. Engkau pasti memanen pada waktu jatuh tempo. Nah, dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Dengarkan baik-baik. Waktu tadi kita menyembah, Tuhan berbicara kuat. The appointed time is very close. Bagi banyak saudara. The appointed time is very close. Waktu penggenapan sudah sangat dekat. 2020. Anda boleh tanya pada banyak orang. Adalah merupakan tahun yang buruk buat banyak orang. Banyak yang menganggap bahwa tahun 2020 adalah the worst year in their life. Tapi dengarkan, 2021 will be the turning point. Akan menjadi appointed time. Saudara, saya tiba-tiba tergelitik waktu belajar tentang Yosua mengelilingi tembok Yeriko. Saya melihat bahwa Yosua mengelilingi tembok Yeriko jebol sampai 13 kali tembok Yeriko itu rubuh. Saudara, saya juga mungkin tidak persis, tapi kurun waktunya Daud, Yusuf hampir mirip-mirip 13. Dulu kita pernah ngomong soal numerik ya, soal number. Saudara tahu angka 13 banyak dianggap orang sebagai angka sial. Saudara tahu kenapa angka 13 dianggap sebagai angka sial? Karena angka 13 dianggap angka sial itu datang dari keyakinan yang namanya paganisme. Kepercayaan pagan tuh Bapak Ibu.
Jadi kalau saudara meyakini angka 13 itu angka sial, berarti saudara mengikuti kepercayaan pagan. Oke? Kepercayaan ilah-ilah. Angka 13 di Alkitab justru malah berbeda loh Bapak Ibu. Waktu Haman mengambil keputusan untuk membinasakan orang Yahudi di kitab Esther, Alkitab menuliskan itu terjadi pada hari ke-13. Namun juga Tuhan membalikkan keadaan pada hari ke-13. Ketika Mordekai diangkat naik oleh Tuhan dalam seketika. Sehingga kemudian dengan stempel yang dari raja, Mordekai bisa menyelamatkan orang Yahudi. At the same day. Bagi Tuhan, membalikkan keadaan dalam sekejap itu gampang banget. Salah satu contoh yang lain. Jadi angka 13 di Alkitab itu justru saya melihat adalah angka pembalikan. The turning point. Pada yang waktu ke-13 kali mengelilingi tembok Yeriko. Tembok yang kokoh dan tidak mungkin roboh. Itu roboh dalam sekejap. Saudara, Anda ingat cerita wanita pendarahan 12 tahun. Dia mengalami pendarahan 12 tahun. Berarti dia mengalami kesembuhan pada tahun ke-13. Pernahkah Anda terpikir seperti itu? Saya percaya tidak ada yang kebetulan di Alkitab. Seandainya wanita pendarahan ini menyerah pada hari itu, Alkitab menuliskan, dia merangkak. Saudara, dia merangkak bukan karena banyak orang, makanya dia merangkak. Sebetulnya dia merangkak karena sudah terlalu lelah. Karena kondisi fisiknya sudah terlalu sangat lemah. Jangankan berlari, untuk berdiri pun dia tidak mampu, apalagi dengan berdesakan dengan banyak orang. Sehingga dia terpaksa merangkak. Itu sebabnya dia berkata begini, aku tidak bisa sentuh Yesus, tapi sentuh jumbanya, aku sembuh. Mungkin hari ini saudara sudah capek untuk berdiri. Saudara terlalu lelah bahkan untuk berlari. Saudara hanya punya sisa-sisa kekuatan hanya untuk merangkak. Tapi merangkaklah, menghampiri Tuhan. Jangan merangkak, menjauhi Tuhan. Karena engkau tidak pernah tahu ketika engkau merangkak. Cuman jumbai saja mampu membalikkan keadaan. Saudara, kenapa saya yakin? Kenapa saya yakin bahwa ketika Daud itu istilahnya gini, bagaimana cara Daud menguatkan kepercayaan itu? Kenapa saya yakin? Saya gambarkan seperti tadi. Karena saya lihat Mazmur 73. Coba Bapak Ibu buka sebentar. Saudara, Mazmur 73 memang bukan ditulis oleh Daud, tapi ditulis oleh pemazmur Asaf. Jadi gini, Daud itu saudara, jadi Daud itu zaman dulu ketika sebelum jadi raja pun, dia itu sudah mempunyai tim musik, tim pemuji ya. Nah itu dibagi 4, ada Asaf, Heman, Yedutun, saya lupa satu lagi. Nah itu ada 4. Nah mungkin Pak Wesley ingat yang satu lagi. Jadi ada 4, Asaf, Heman, Yedutun, dan salah satunya pemazmurnya Asaf. Nah, tapi banyak mazmur-mazmur yang ditulis ini adalah mendeskripsikan apa yang dialami oleh Daud. Nah, di ayat 21, Anda lihat, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Saudara, Alkitab bilang begini, ketika hatiku merasa pahit sekali. Mungkin hari ini saudara merasa pahit sekali. Buah pinggangku menusuk rasanya. Dalam sebuah terjemahan lain dituliskan kepalaku sampai gelap rasanya. Jadi pikiranku tuh sampai gelap, sampai tidak bisa mikir apa-apa. Pernahkah saudara tertekan sedemikian rupa sampai hati itu sakit, suwedinya banget, seperti sesaknya minta ampun sampai semua rasanya gelap banget. Lihat ayat 22, ini loh hebatnya. Aku itu dungu.
dan tidak mengerti. Sama seperti yang dialami Daud ketika dia dilempari. Tuhan, aku tuh tidak mengerti. Kamu tuh janji menjadikan aku raja. Kok nasib hidupku kayak gini loh Tuhan. Aku udah 13 tahun loh kayak gini. Seperti hewan, aku ada di dekatmu. Jadi Daud itu mengumpamakan kayak hewan itu. Anda tahu kalau hewan ada di dekat kita itu kayak ngelukruk-ngelukruk, kayak merangkak mendekati tuannya. Tetapi lihat ayat 23. Tetapi aku tetap di dekatmu. Ini loh yang harus saudara dan saya lakukan. Sekalipun kita lelah, kita sudah kehilangan kekuatan untuk percaya. Bahkan untuk meyakini apa yang kita terima sebagai janji Tuhan. Mungkin kita sudah terlalu lelah untuk iman kita. Tetapi Alkitab menuliskan, tetapi aku tetap di dekatmu. Amin. Saya berdoa, sesulit-sulitnya apapun perjalanan yang Anda sedang lewati. Sebanyak-banyaknya apapun pertanyaan yang saudara ingin protes ke Tuhan. Tetaplah di dekatnya. Mau nangis kayak apa? Nangislah di kaki Tuhan. Nangislah di kaki Tuhan. Jangan mundur. Jangan menyerah. Jangan bereaksi salah. Karena apa yang sudah keluar dari mulut Tuhan, itu akan pasti terjadi dan digenapi. Karena itu akan menyertai saudara sampai selesai. Amin. Kuatkan hati Bapak Ibu. Masa appointed sudah semakin dekat. Dan hanya dalam waktu singkat, semua duka, semua penderitaan yang kita lewati, semua keluh kesah yang terjadi selama tahun 2020. Saya berharap Anda tidak akan kehilangan momen di mana saudara di-appointed oleh Tuhan. Yuk kita berdoa, Bapak Ibu. Saya boleh minta ajak Lukas untuk kita menghampiri Tuhan sebentar. Lukas ada satu pujian yang Tuhan yang bela. Lukas tahu lagu itu. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Amin. Amin. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku, tangan Tuhan yang bela. Saya sangat optimis Bapak Ibu. Selama 2020, banyak kali kita dibuat gantung oleh keadaan yang kita tidak tahu sampai kapan. Tapi dengar. Tuhan ingatkan malam ini. Kalau engkau sedang menunggu janji Tuhan, keep doing well. Do not be weary. Jangan lemah. Jangan lelah. No give up. Merangkak, silakan. Nangis, silakan. But finish strong. Kata teman-teman Bahtera. Finish strong. Bukan finish weak. Bukan finish unwell. Finish it well. Finish it well. Kuatkan hati Bapak Ibu. Saya sempat beberapa hari yang lalu, saya sempat down. Saya ngomong, rasanya capek, saya deklarasi. Saya tidak melihat perubahan. Tiba-tiba Tuhan kasih Galatia 6 ayat 9. Tuhan beri saya pengertian tentang 1 Samuel 16 bahwa sejak hari itu roh Tuhan menyertai Daud dan seterusnya. Itu saya dikuatkan kembali. Kuatkan hati Bapak Ibu. Finish well. Tidak lama lagi 2020 selesai. Saya yakin Bapak Ibu. 2021 akan menjadi appointed season. The due season. If you don't give up. Amin, saudara. Yuk, biar pujian ini kita naikkan ke Tuhan.
Lukas bisa laku ini? Lukas lupa, Bu. Ya, teksnya bisa ditayangkan. Saya akan nyanyi ya buat teman-teman semua. Kami datang menghampiri Engkau malam hari ini, Tuhan. Lord, when we feel so weak tonight, Lord, biar kami menjadi seperti Daud. Aku dungu. Aku tidak mengerti why. Kenapa sampai hari ini Tuhan belum memperlihatkan penggenapan janji. Banyak dari kami mungkin menangis dan berteriak, Tuhan, mana? Mana Tuhan? Aku tidak mengerti. Namun biar malam hari ini kami menjadi seperti Daud. Kami seperti hewan yang tetap dekat di kaki-Mu. Yang tetap dekat di kaki-Mu. Tolong kami Tuhan. Tolong kami. Di dalam segala hal. Janjinya tak berubah. Katakan dengan ini. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Amin. Janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia jatuh, namun Tuhan yang bela. Namanya sanggup membuatmu naik ke gunung. Amin, amin. Percayalah, Tuhan yang bela. Appointed time akan terjadi, saudara. Ketika Tuhan melepaskan janjinya, jatuh, namun Tuhan yang anointing itu menyertai saudara. hanya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Saudara, pujian ini tahun lalu pernah saya dengar ketika saya sedang down, dan tiba-tiba beberapa hari lalu lagu ini terdengar kembali. 1000 tangan menarikmu jatuh. Artinya gak ada orang yang tolong, gak ada siapapun sama sekali yang support saudara. Mungkin serasa semua pintu tertutup, tapi Alkitab bilang kalau 1000 tangan berarti 500 orang ya saudara ya. 500 orang tuh loh, tidak ada yang tolong. Masa punya teman 500? Saya tidak tahu berapa ratus teman saudara. Istilahnya kalau saudara punya teman 500 itu tidak ada satupun yang tolong saudara. Bahkan bukan cuma nolong tapi narik, menjatuhin saudara. Tidak butuh tangan 500 untuk melawan mereka. 2 tangan Tuhan bawa kita naik ke gunung. Amin. Kita naik ke gunung. Waiting period, waiting season adalah proving season. Adalah musim di mana kita akan
akan dilihat oleh Tuhan. Be strong, keep doing well, keep doing well. Saya percaya banyak di antara saudara sudah mulai down, sudah mulai capek. Saudara bilang, mana Tuhan, mana janji? Malam hari ini saya diingatkan Tuhan untuk menyampaikan buat saudara, keep doing well, keep doing well. Do not be weary. Anda mau rest, istirahatlah, tapi bangkit kembali. Teruslah mengampuni. Jangan kecewa, jangan mundur, jangan kecewa dengan Tuhan. Kalau kita kecewa, kita tidak doing well. Do well. Karena pada waktu jatuh tempo, kau pasti akan panen. Panen, saudara. Pasti akan menuai. Kalau kau tidak menyerah. Kalau aku berdoa untuk semua teman-teman yang hadir malam hari ini di Zoom. Mereka semua sedang menantikan janjimu. Banyak dari kami sedang dalam posisi gantung. Depan juga tidak jelas. Yang di belakang juga sudah berantakan. Yang sekarang pun sudah kacau. Kami tidak melihat jalan semua seperti terasa buntu dan gelap. Tapi biar malam hari ini kami dikuatkan kembali Tuhan. Bahwa waktu Tuhan merilis janji, itu akan menciptakan sesuatu. Itu menciptakan sesuatu dan itu akan selalu ada di dalam kami. Tinggal menunggu waktu jatuh tempo. Kekuatanmu menyertai hamba-Mu. Saudara terima dengan percaya. 2020 memang menjadi tahun seperti yang dialami oleh Daud, yang dialami oleh Yusuf, yang dialami oleh wanita pendarahan. Tahun di mana saudara seperti melihat terbalik dari semua yang Tuhan janjikan. Seperti kebalikan semua dari apa yang Tuhan katakan. Banyak dari kita mengalami kondisi yang sedang bergantung, dan jelas. Tapi dengar, banyak dari Anda akan menerima, akan masuk dalam appointed season segera. Appointed season. Amin. Tuhan bicara begitu kuat. 2021 akan menjadi turning point. Masa pembalikan. Masa pembalikan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan kekuatan yang baru mengalir buat kami semua. Teraikan firman jadi rema bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan pada Pak Wesley. Sungguh Bu, terima kasih. Firman malam ini sangat memberkati kita. Kita tahu banyak saudara, termasuk kita semua, mengalami sebuah lembah kekelaman sejak pandemi menerpa. Saya percaya saudara, kita disentuh oleh jamahan hadirat Tuhan yang begitu kuat lewat hambanya, lewat firman-Nya. Mari saudara, di tengah-tengah penantian, kita semua pasti percaya rancangan Tuhan itu atas hidup saudara dan saya tidak pernah gagal. Karya Tuhan atas hidup saudara indah pada waktunya. Kuasa tangannya tidak kurang panjang, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar engkau dan saya. Hambanya katakan, mari bajaklah kehidupan kita dengan sebuah sikap hati, doing well. Keep doing well. Di dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan memerintah atas hidup kita. Kita menjadi pelaku-pelaku firman. Hari ini dikatakan juga, keep our heart in diligence. Jagalah hati kita. Jangan sampai menyimpang. Jangan sampai keluar dari jalurnya Tuhan. Sekiranya Daud menghadapi Siklag yang terbakar, dia memberontak kepada Tuhan. Maka cerita, the ending story is different. Kita tahu Elia sekalipun dia membunuh 400 nabi Baal,
Harusnya dia merayakan, bersukacita bersama umat Tuhan. Tetapi justru di situ dia down. Saudara, hari ini biarlah firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Sebelum kita lebih lanjut, mungkin saudara ada yang mau bertanya, siapkan pertanyaan. Kita masih bersama hambanya Bu Ruth. Bu Ruth merupakan orang yang menjalankan firman dan menggenapi setiap janji Tuhan atas hidupnya Bu Ruth bersama suami dan anaknya. Kita tahu Tuhan juga menggenapi janjinya kepada ibu hambanya Bu Ruth. Bagaimana Tuhan janji untuk anaknya sekolah, Tuhan genapi. Saya percaya Bu Ruth juga tidak lepas seperti Elia, seperti saudara saya mengalami juga hal-hal yang di dalam sebuah penantian. From the anointed to appointed. Sebuah masa proses dari Mesir masuk ke tanah Kanaan. Sebuah proses di padang berantara. Harusnya hanya waktu singkat karena pemberontakan itulah yang membuat murka Tuhan datang 40 tahun. Tetapi Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya kepada umatnya. Tetap digenapin. Meskipun 40 until 45 years. Ya, baik, saudara. Silakan saudara ada mau tanya, chat di tempat ini atau mau lambaikan tangan, bisa buka speaker. Pertama, Bu Ruth, ada yang japri. Bagaimana membedakan itu adalah sebuah janji Tuhan? Karena saya belum peka, Bu. Saya dengar janji Tuhan dari nubuatan hamba Tuhan waktu doain saya. Saya tidak bisa bedakan itu janji Tuhan yang ada hamba Tuhan ini atau janji Tuhan ada hamba Tuhan yang itu. Kira-kira bagaimana membedakan, Bu? Ini saya sempurnakan pertanyaannya. Silakan, Bu. Oke. Iya, sebetulnya pertanyaannya itu menjawabnya bakal susah nih. Gini, dalam pelajaran tentang menangkap suara Tuhan, saya selalu sering ngomong sama teman-teman itu gini, bahwa nubuatan yang datang dari hamba-hamba Tuhan sebetulnya adalah sifatnya konfirmasi. Konfirmasi, jadi bukan agen utama. Justru orang itu banyak salah kaprah, saudara. Mereka karena merasa tidak bisa dengar suara Tuhan, lalu mereka datang ke hamba Tuhan yang bergerak di profetik dengan harapan bisa mendengar suara Tuhan lewat perwakilan. Kalau di zaman perjanjian lama, memang dulu begitu cara kerjanya. Tapi tidak di perjanjian baru. Di perjanjian baru, hamba-hamba Tuhan yang ada yang menubuatkan, ini sifatnya konfirmasi. Jadi, contoh, misalnya saudara mau nanya, Tuhan, aku ini boleh jual rumah apa enggak? Lalu saudara datang ke hamba Tuhan. Ke hamba Tuhan, boleh enggak dijual? Lalu hamba Tuhannya bilang, boleh. Lalu saudara menganggap itu Tuhan yang ngomong. Itu sangat salah besar. Harusnya, janji yang Tuhan kasih, itu saudara yang dapat duluan. Nah, hamba Tuhan sifatnya konfirmasi. Bagaimana dapat duluan? Itu gini, saya kasih contoh simpel sekali. Saya mau cerita pengalaman yang baru terjadi di anak saya. Simpel banget. Simpel sekali. Dia tuh ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, dia tuh kepingin sekali selama di Perth ini, saudara. Dia terinspirasi dengan seorang hamba Tuhan yang sekarang lagi membangun kebangunan rohani di Amerika. Namanya Sean Foy. Jadi dia terinspirasi oleh hamba Tuhan ini, di mana hamba Tuhan ini mengadakan pujian penyembahan di jalan-jalan, di mana saja di taman-taman, dari jumlah kecil sampai sekitar 75.000 orang. Nah, dia sangat terinspirasi, dia ingin terinspirasi, ingin membuat seperti itu di Perth. Nah, tapi dia itu tidak tahu bagaimana memulainya. Nah, dia itu tanya gini sama Tuhan. Tuhan, aku tuh punya planning, bayanganku itu kepengen nyanyi di taman-taman atau di pantai. Itu ya apa Tuhan? Boleh tak kayak gitu? Apakah memang caraku seperti itu? Nah, dia tanya. Nah, Tuhan tidak jawab. Beberapa hari, tidak ada suara apa-apa, baca Alkitab. Juga tidak ada ayat yang muncul seperti hidup, tidak ada.
Lalu kira-kira 5 hari kemudian, dia datang ke gereja, kebaktian youth. Tiba-tiba ada salah satu anak youth kesaksian. Nah, kesaksian ini tidak diduga sama sekali. Kesaksian ini ngomong begini. Ada seorang yang waktu itu nyanyi di jalan. Dia nyanyi lagu rohani. Tiba-tiba orang demi orang bertambah kumpul. Dan mereka ikut menyembah Tuhan bersama-sama. Hadirat Tuhan melawat di kelompok orang-orang itu. Lalu anak yang kesaksian ini, bayangkan luar biasanya ya kalau kita misalnya kita bisa melangkah untuk mengimpartasi, mengefek, menginjili dengan cara seperti itu. Nah, itu simple Bu ya. Jadi cara itu bisa Tuhan pakai untuk berbicara kepada anak saya bahwa Tuhan itu dalam tanda kutip meng-ACC apa yang dia planningkan, apa yang dia rencanakan untuk menyanyi di jalan, di taman, di pantai. Jadi itu yang harus didapatkan dulu. Nah, tapi sebelum dia mendengar kesaksian itu, dia sudah ngobrol dengan Tuhan, bertanya kepada Tuhan, meminta petunjuk Tuhan. Nah, Tuhan pakai orang itu yang tidak tahu apa yang ada di hati anak saya untuk kesaksian. Nah, dia dapat duluan. Nah, setelah dia dapat duluan, maka di kemudian hari, ketika ada hamba Tuhan tiba-tiba bernubuat, engkau akan masuk di dalam pergerakan pujian penyembahan. Maka itu merupakan sebuah konfirmasi dari apa yang sudah dia dapatkan dulu. Jadi begitu, Bu. Sangat berbahaya mengandalkan hamba Tuhan sebagai suara pertama. Berapa banyak saya ketemu orang yang kecewa, dia meninggalkan Tuhan karena dia itu waktu itu mau melakukan sebuah usaha atau bisnis. Lalu dia tanya kepada 3 hamba Tuhan. Dan 3 hamba Tuhan semua menjawab, majulah, melangkahlah, lakukan bisnismu. Saudara, sangat berbahaya dia menanyakan seperti itu. Akhirnya orang ini nuruti apa yang dia katakan 3 hamba Tuhan ini. 3-tiganya bilang, majulah, Tuhan akan memberkati kamu berlimpah. Singkat cerita, dalam 1 tahun dia habis semua, habis bangkrut total. Dia kecewa dengan Tuhan, dia kecewa dengan hamba Tuhan. Nah, waktu dia ketemu saya, dia tanya, kok bisa terjadi seperti itu? Saya jawab gini, yang bodoh kamu. Ngapain kamu nuruti apa yang hamba Tuhan katakan? Kalau Tuhan sudah bicara sendiri sama kamu, maka hamba Tuhan itu sifatnya meneguhkan. Makanya Bapak Ibu hati-hati. Banyak jemaat yang kadang salah kaprah juga tanya sama saya, Bu, si A ini apakah jodoh anak saya atau enggak? Itu bahaya banget. Bu, apakah usaha saya ini akan berhasil atau enggak? Itu juga bahaya. Bu, saya sedang kena sakit ini, apakah saya operasi atau enggak? Jadi 3 area ini yang sebetulnya enggak boleh mengandalkan suara hamba Tuhan. Yaitu soal jodoh, soal bisnis yang besar terutama, dan kemudian soal sakit penyakit, soal keputusan medis. Misalnya mau operasi atau enggak. Jadi kira-kira seperti itu ya Pak Wesley. Jadi intinya bagaimana membedakannya? Saudara, hamba Tuhan hanya sifatnya konfirmasi. Saudara harus dapat duluan. Kalau saudara bilang tidak bisa mendengar suara Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh rindu, tulus, Tuhan akan berbicara dengan cara yang bisa kita tangkap. Pasti. Pasti. Misalnya kita lagi sumpek nih soal bayar uang sekolah anak. Tiba-tiba kita dengar khotbah, pas dengar khotbah kok bisa pas khotbahnya itu persis seperti yang kita lagi pergumulkan. Nah, itu salah satu bentuk Tuhan menyampaikan janji. Melalui khotbah. Bisa seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu contohnya. Jadi menangkap janji Tuhan bisa lewat khotbah, bisa lewat ayat yang tiba-tiba muncul seperti menampar. Tetapi Anda harus mendapatkan itu sendiri lebih dahulu sebelum dikonfirmasi oleh orang lain. Tapi Bu Ruth, kira-kira seperti itu Pak Wesley. Hanya dengan apa yang disampaikan ketiga hamba Tuhan seperti contoh, apakah salahnya di mana, Bu? Karena ketiga hamba Tuhan juga in the anointing of the Lord, ya, dalam keadaan urapan Tuhan, dia doain orang satu dengan yang lain. Itu letak di mana itu ya? Ada satu antara jadi kalau gimana Pak Wesley keputus? Maksudnya kan ada beberapa hamba Tuhan, 3 hamba Tuhan tadi contohnya. Mendoakan seseorang itu maju,
untuk usahanya silakan maju. Akhirnya orang ini Ya, habis. Akhirnya nurut. kecewa. Nah, apa salahnya di ketiga hamba Tuhan ini yang menubuatkan dia? Apa? Masalahnya gini Pak Wesley. Ketiga-tiganya sama-sama hamba Tuhan no prophetic. Ketiga-tiganya sama-sama hamba Tuhan yang diurapi. Problemnya gini loh. Seperti kata Alkitab, hati manusia siapa yang tahu ya Pak Wesley? Oh ya. Nah, kita juga nggak tahu ketika dia bernubuat itu, apakah itu pure dari Tuhan, kita juga nggak tahu. Apakah itu dia terhamiri, tercampur dengan melihat, oh bisnisnya kelihatannya menguntungkan memang ya. Jadi mau nggak mau jiwanya ikut bernubuat nih Pak Wesley. Jadi bukan lagi pure dari nubuat, tapi gua buat-buat lagi, ketambahan. Ya. Nah itu yang dangerous sekali Pak. Ya. Oke. Kira-kira seperti itu Pak Wesley, simpelnya. Saya kira teman-teman paham ya. Jadi jangan hidup bersandar kepada nubuatan, bersandar kepada apa kata hamba Tuhan, sehingga kita bergerak maju karena apa kata hamba Tuhan itu. Itu sebagai konfirmasi ya Bu Rod ya. Marilah kita pribadi belajar, Ya. belajar mendengar dari suara Gembala Agung kita. Tuhan berbicara melalui berbagai many ways ya. Oke Bu, saya lanjutkan dari pertanyaan. Shalom Bu. Apakah mengikuti Tuhan itu boleh memiliki keinginan hati atau perencanaan? Misalnya untuk sekolah anak, explore kemungkinan terbaik, kemudian mendoakan. Ataukah sebaiknya jangan ada keinginan atau mengalir saja? Karena takut nanti ada keinginan dan bikin planning ternyata tidak sesuai dengan kemauan Tuhan. Dan malahan mengandalkan pikiran kekuatan sendiri. Terima kasih Bu Ruth. Oke. Mengikuti Tuhan boleh memiliki keinginan hati? Boleh. Boleh ya. Ada ayatnya. Filipi 2 ayat 13. Coba saudara buka. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Kalau kita tuh punya kemauan, itu kayaknya koyok kedagingannya kita. Belum tentu kemauan di dalam kita. Jadi Tuhan bisa berbicara dengan menumbuhkan keinginan di dalam hati Anda. Jadi tidak selalu semua keinginan itu berarti berlawanan dengan kehendak Tuhan. Bisa nangkep ya saudara ya? Jadi bisa, karena Tuhan bisa memunculkan keinginan di dalam kita. Nah, keinginan itu istilahnya dinaungi oleh Tuhan sendiri. Dibungkus oleh kemauan Tuhan sendiri. Yang dititipkan di dalam hati saudara. Gitu ya. Ya, saya kira betul, Bu. Jadi, saya pikir itu menjawab ya. Ya, saya kira menjawab. Karena pertanyaan ini mengatakan, keinginan saya ini takut bertolak belakang, itu keinginan daging, bukan keinginan roh, kira-kira gitu. Nah, bagaimana keinginan merupakan keinginan daging, hawa nafsu, tapi itu keinginan Tuhan, kan gitu kan. Nah, kira-kira pertanyaan intinya itu. Tadi udah dijawab. Satu lagi ada satu firman bagus. Orang benar kalau dengan yakin didoakan maka besar kuasanya. Orang benar itu adalah orang yang berjalan dalam kebenaran. Itu orang benar. Itu ada di dalam dia di dalam firman Tuhan. Pasti keinginan-keinginannya akan seirama sederap dengan kehendak Tuhan. Karena dia mengerti, menyatu bersama firman kebenaran Tuhan ya Bu ya. Iya betul. Satu lagi juga Pak Wesley. Kita juga nggak tahu ya kalau orang lain. Kalau saya percaya Tuhan kita tuh Bapak yang cinta sama anak ya. Amin. Ya. Saya pernah mendengar sebuah ilustrasi yang bagus banget dan itu menyentuh saya. Ada seorang hamba Tuhan, dia tuh cerita itu wrestling itu loh Pak. Wrestling apa itu? Wrestling itu yang kayak bukan yang kayak gulat ya wrestling itu loh. Ya. Dia itu sama sekali enggak suka gitu loh. Ngelihat olahraga wrestling itu loh. Ya. Tapi dia itu ngerasa gini, dia melihat anaknya tuh istilahnya gini, bukan belajar untuk menyukai, tapi dia akhirnya belajar untuk
bisa untuk ngikutin lihat film, apa bukan lihat acara sport wrestling. Atau contoh yang lain gini Pak, misalnya ada orang yang punya anak yang suka main drum. Terus terang berisik banget kan, berisik. Tapi dia melihat anaknya tuh so happy gitu loh main drum. Akhirnya apa? Karena anaknya happy, dia juga merasa happy. Dia support anaknya main drum. Jadi saya percaya bapak kita itu in some ways itu dia juga melihat, oh anakku tuh kepengen ini gitu loh. Jadi dia bukan bapak yang saklek ya, yang anakku pengen ini. Tidak kudus, najis kamu gitu kan. Enggak. Jadi saya percaya kalau anak kita lagi kepengen ayam goreng, saya percaya ya Pak, kalau kita namanya orang tua, pria anaknya kita pengen ayam goreng, kita tuh kepengen beliin, bener nggak Pak? Pengen nyediain, karena pengen lihat happy. Lihat dia happy. Masa kita bilang gini, jangan makan ayam goreng, kenajisan kamu, dagingmu. Ayo belajar poso, sayur tok aja gitu kan. Saya percaya bapak kita bukan bapak yang seperti itu. Jadi itu juga bisa mensupport ini ya Pak. Ya, seperti di Matius 7 ayat 11 ya Bu ya. Orang tua yang baik saja memberikan yang terbaik, apalagi Bapak kita di surga ya. Ya, itu betul. Bu, satu lagi. Ketika kita di tengah-tengah antara anointed untuk mencapai appointed, kan Ibu tadi katakan harus doing well, harus berikan yang terbaik, respon yang baik, segala. Tapi bila suami dan istri itu tidak sepaham, tidak sepikiran, itu gimana keluarga itu mencapai sampai appointed? Berarti itu harus memutar lagi atau bagaimana? Kalau suami istri tidak sepakat kan berarti mereka nggak doing well dong Pak. Ya, bagaimana bisa doing well? Maksudnya kalau suami istri itu harus yang doing well itu mendoakan suaminya atau suaminya doakan istrinya kira-kira ya? Ya, kemarin saya ketemu suami istri yang mereka tuh bergumul kepingin punya anak, Pak. Ya. Istrinya yang bolak-balik ngomong ke saya, ternyata waktu kemarin ngobrol, ternyata suaminya ngomong gini, saya ini nggak siap Bu punya anak. Loh kenapa? Karena faktor ekonomi. Saya belum siap. Nah, saya bilang, kalau kalian nggak sepakat, ya apa? Ya tambah puter-puter, tambah lama. Sampai kita sepakat. Nah, yang sepakat aja kita masih butuh waktu, betul nggak Pak? Ya, apalagi yang nggak sepakat, tambah molor lebih lama lagi. Wah, kan gitu. Nah, kenapa terjadi pada Abraham sama Sarah itu juga karena nggak sepakat kan Pak? Ya, betul. Nggak sepakat tuh dalam arti Abraham percaya dengan janji Tuhan, tapi Sarah merasa, kayaknya nggak mungkin dari saya. Jangan-jangan mesti dari istri yang lain nih kayaknya. Nah, kira-kira seperti itu. Betul itu, Bu. Jadi harus sepakat suami istri. Harus rukun, Pak. Kalau enggak rukun, Mazmur mengatakan 133 berkat dikirimkan ke tempat yang rukun, kan? Betul. Ini dengar suami istri yang ada di sini, termasuk istri saya. Jadi suami istri yang dengar itu harus rukun ya. Oh iya, kalau enggak rukun udah berkat itu bisa tetap datang, tapi bahasa Inggrisnya itu incrit-incrit, Pak. Harusnya jatahnya banyak jadi sancrit gitu ya. Ya. Oke, Bu Ruth, apakah setiap orang dapat mendengarkan suara Tuhan? Caranya yang benar bagaimana? Terima kasih dari Pak Yuwono. Bagaimana setiap orang bisa mendengarkan suara Tuhan? Ya. Jelas bisa. Kenapa? Yohanes menuliskan, dalam kitab Yohanes menuliskan bahwa Tuhan menaruh rohnya di dalam kita. Oleh roh itulah kita akan diajar, kita akan dididik mengerti tentang Tuhan. Roh itu yang akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Berarti jelas sejak perjanjian baru, Yesus mati, naik ke surga, rohnya ditaruh di dalam saudara dan saya. Untuk apa? Supaya kita bisa communicate. Zaman dulu tidak bisa. Harus lewat nabi-nabi tertentu yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi setelah perjanjian baru, setelah kematian Yesus, tirai terbelah. Supaya tidak ada lagi pembatas, supaya kita bisa masuk ke Holy of Holies, ruang Maha Kudus, seperti anak ketemu dengan Bapa
24 jam kali 7 hari, setiap saat kita bisa punya akses dengan Tuhan. Kalau caranya yang benar bagaimana? Nah, intinya gimana kita bisa menangkap suara dari Tuhan di dalam hati kita? Kan lewat Roh Kudus yang di dalam kita. Ya, apa caranya? Nah, saudara, satu-satunya cara adalah karunia mendengarkan, kemampuan untuk mendengarkan suara Tuhan adalah kemampuan yang dibangun dari relationship. Jadi relationship, bukan karena impartasi. Artinya, saudara jangan berharap ditumpangi tangan terus ketularan. Enggak. Mungkin kalau karunia yang lain itu impartasi bisa, tapi kalau untuk menangkap pimpinan dan suara Tuhan, itu harus membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau Bapak sering membangun hubungan dengan Tuhan, sama seperti ketika Anda membangun hubungan dengan istri, lama-lama akhirnya apal suara istrinya. Oh, ini suara istriku. Oh, ini suara anakku. Oh, ini suara Mbak, pembantuku. Mana yang paling apal, itu yang paling akrab. Ya kan, sampai baunya pun berjarak berapa meter sudah tahu. Sampai derap kakinya pun, langkah kakinya, oh ini langkah kaki istri saya, ini modelnya gini, iramanya kayak gini. Jadi bagaimana caranya? Mulai bangun relationship dengan Tuhan. Dibanyain membangun relationship dengan Tuhan. Makin sering bangun, nanti bisa kok. Nanti, oh alah gini toh mendengar suara Tuhan. Nanti bisa. Itu karunia relationship. Jadi karunia kemampuan yang akan lahir sejalan dengan relationship kita dengan Tuhan bertumbuh. Gitu ya Pak Wesley? Saya tambah sedikit ya Bu Ruth ya. Silakan. Allah, paling mendasar itu adalah baca firman. Ya. Baca firman. Pelan-pelan baca, lama-lama Tuhan paling dasar itu berbicara lewat firman. Sering lewat firman, iya betul. Rema. Wah ini kok agak menguatkan saya. Tuhan rasanya bicara kepada saya lewat firman yang meloncat. Seperti huruf mati ini meloncat di hidupan hamba Tuhan. Ya. Jadi itu satu. Kedua, Tuhan bisa berbicara melalui mimpi. Kan caranya gimana Pak Yona tanya. Yang ketiga, yang paling dasar, ya kita waktu ibadah hari Minggu dengar dengan Bu Ruth tadi. Ya Bu Ruth tadi cerita panjang lebar ini ada 1-2 kata itu menjadi sebuah kekuatan buat Pak Yono. Pak Yono saya percaya malah terima berkat ya. Nah berkat yang Pak Yono terima malam ini sesuatu itu hidup itu Tuhan sedang berbicara melalui hamba Tuhan. Terus melalui juga dari teman, dari apa, sesuatu yang tidak melawan firman Tuhan yang menguatkan kita. Ya. Kita lebih dekat. Itulah cara-caranya Pak Yono. Oke, lanjut. Ada dari Bu Ruth. Bu Ruth bertanya, Bu Ruth. Sama-sama ini. Ini Bu Ruth-nya ada hanya di belakang, Bu. Bu Ruth. Sama-sama dahannya. Sama-sama lah. Iya. Saya turunnya Bu Ruth itu. Oke. Apakah boleh punya keinginan kuat agar anak sekolah tinggi sampai S2, S3 dan terus mengingat anak untuk itu karena ini aset kerajaan surga mengenai nantinya melayani sebagai hamba Tuhan. Ya silakan ya Bu, apakah prinsip seperti ini boleh? Tidak menantang Tuhan. Terima kasih Bu. Ya, Ibu, namanya orang tua punya keinginan anak sekolah tinggi itu bagus. Tapi kalau Ibu juga punya prinsip anak itu aset kerajaan surga, anak itu milik Tuhan, maka seharusnya yang menjadi pertanyaan apakah memang Tuhan menginginkan anak Ibu sampai S2 atau S3? Dan kedua, apakah anaknya memang mau S2 sampai S3? Jangan sampai karena ambisi orang tua, kita justru semakin membuat anak menderita. Kita maksain anak, misalnya maksain anak untuk harus jadi dokter, maksain anak untuk harus sekolah di luar negeri, padahal anaknya belum tentu mau. Jadi paling tepat adalah gini. Pertama, apa memang Tuhan menginginkan dia untuk sampai S2 atau S3? Ya. Kalau memang Ibu yakin dia miliknya Tuhan, itu yang paling penting sih kalau menurut saya. Ya. Itu yang paling penting. Yang harus diingatkan anak terus adalah apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang Ibu inginkan. Gitu ya, mungkin tepatnya. Dan yang kedua, saya percaya kalau Tuhan juga menginginkan anak Ibu S2 atau S3, Tuhan pasti juga akan lama-lama anak itu juga akan dibangunkan oleh Tuhan keinginan untuk itu juga. Ya. Jadi jangan paksakan ambisi pribadi ya Bu, intinya gitu. Betul.
Saya ngerti maksud Ibu supaya anak jadi yang terbaik gitu ya Pak ya. Nah, Tapi ya kembali lagi, apa itu memang maunya Tuhan atau enggak? iya betul. Sepakat Bu Ruth. Jadi terjawab ya Bu Ruth ya. Jadi Ibu sekarang di Australia ini jam berapa Bu sekarang? Jam 12 ya? Oh, selisih 1 jam Pak, persis Bali kok. Kok kan Enggak. saya ada yang selisih sampai 3 jam ini. Selisih 1 jam. Itu Sydney. Oh Sydney ya. Oh I see. Iya. Ini sekarang Kalau saya Perth itu persis Bali. oh I see. Ya. Dekat ya. Orang Indonesia banyak di Perth ini. Oke, mungkin teman-teman masih ada yang mau nanya, silakan. Sebelum kita tutup, ada kesempatan indah. Ya, sudah 1 jam 40 menit kita bersama hambanya di sini. Silakan ada yang mau nanya lagi sebelum kita tutup. Ya, sungguh hari ini malam ini sangat kita diberkati. Sebuah pengilhaman, sebuah pewahyuan yang baru Bu buat saya juga. Ya, from anointed to appointed ya dong. Nah, jadi kita tahu itu penantian satu proses ya. Amin. Ya, kita harus bisa menang. Yang penting menentukan kita itu respon hati kita masing-masing. Bagaimana kita tetap setia. Ya, setia itu penting ya Bu ya. Banyak orang di tengah-tengah jalan proses kesetiaannya itu memudar, berontak, ya sudah, habislah sudah, ya kan? Oke, ada lagi teman-teman mau nanya atau mau langsung silakan. Ada juga dari Australia ini Bu yang ikut ini. Yang Lilian Dari New Zealand. New Zealand ya, ada Lilian. New Zealand, Amanda. Oh, Amanda New Zealand ya, ada Liliana juga. Kalau sama Amanda ini yang selisihnya jauh, 4 jam ya Amanda. Iya, Amanda ini. Iya. Mari saudara kita mengucap syukur. Kira pakashike berangamata. Saya baru saja melihat satu penglihatan cepat sekali. Ya. Saya melihat tembok runtuh. Amin. Saya nggak tahu. Tetapi Tuhan katakan akan terjadi akselerasi. Yes. Akselerasi. Tuhan katakan buat Anda Pak Wesley, berhidupan. Ya. Akselerasi dalam segala area. Amin. Baik itu keuangan, pelayanan. Ya. Sungguh, di masa di mana orang bilang tidak mungkin, engkau akan melihat seperti Ishak. Yes. Betulkah itu akan menjadi surprise, sudden breakthrough, yes. Sudden intervention from heaven. Amin. Yang tiba-tiba seperti mimpi langsung mencuat ke atas. Yes. Saya tiba-tiba melihat tembok itu seketika rontok langsung ke bawah gini, tok, robot. Begitu gampang. Amin. Seperti bangunan tinggi yang roboh begitu gampang. Bapak, aku berdoa bahwa semua teman-teman yang hadir di Zoom malam hari ini, banyak dari kalian akan menerima. Tuhan akan muncul dengan cara yang benar-benar tidak terduga di saat waktu-waktu yang engkau sudah pikir sudah tidak mungkin. Amin. Di waktu-waktu yang engkau sudah pikir sudah terlalu terlambat, sudah aus, sudah expired, justru ternyata akhirnya kamu dimunculkan penggenapan itu. Yes. Tuhan cuman bilang, tetap percaya, tetap menaruh harap. Tuhan tiba-tiba akan muncul di rumahmu. Tuhan tiba-tiba akan muncul dalam kehidupanmu. Dan membawa penggenapan yang tiba-tiba tidak diduga-duga segitu gampangnya. Yes. Di saat, di momen yang paling tidak memungkinkan. Tuhan, aku melepaskan berkat untuk kami semua yang hadir di Zoom. Kekuatan. Ya. Iman. Amin. Kekuatan untuk tetap percaya. Amin. Untuk melakukan dengan benar. Amin. To finish well. Yes. And finish strong. Yes. Tuhan kasih buat kami semua. Yes. Tetap declare seperti Nuh. Selama masa menunggu hujan turun, dia tetap membangun. Tetap membangun. Amin. Tetap bangunlah. Bangunlah imanmu.
Bangunlah hubunganmu dengan Tuhan. Bangunlah keyakinanmu. Bangunlah penyembahanmu. Amin. Bangunlah deklarasimu. Bangunlah kemurahanmu. Bangunlah tetap hubungan sekalipun ada orang-orang yang menyakiti engkau. Tetap bangunlah hubungan yang baik. Amin. Engkau akan melihat Tuhan tidak akan mempermalukan Amin. orang yang begitu berharap dan percaya kepadanya. Yes. Engkau akan melihat itu terjadi. Kami sungguh akan menerima Tuhan. Bukan hanya 1-2 kali lipat. Tapi betul-betul dalam kelipatan yang amazing. Yang Tuhan akan lakukan tiba-tiba dalam seketika, saudara. Engkau akan melihat. Yang tadi engkau pikir sudah habis sudah. Tiba-tiba dalam kecepatan yang luar biasa. Itu akan terjadi kepadamu. Begitu saja. Terima kasih Bapa. Biarlah damai sejahtera, kekuatan iman, passion, fire untuk mengejar Tuhan, untuk mendesak dalam hadirat-Mu, itu membakar kami semua malam hari ini Tuhan. Kembali Kau bangkitkan kembali iman kami, kembali Kau bangkitkan passion, gairah kami untuk mengiring Kau. Karena kami percaya jerih lelah di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapa, segala berkat yang terbaik dari surga turun atas kami semua sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih.